Ya. Sumamah pun dibawa ke Madinah setelah tertangkap dan diikat di salah satu tiang masjid. Diikat, tangannya diikat ke tiang Masjid Nabawi. Ya. Tujuannya di situ nanti kan dia dengar apa? Dengar orang sholat, dengar orang pengajian, lihat orang sholat, lihat orang baca Quran. Karena diikat di situ. Dicopot kalau dia mau kalau mau buang hajat aja nanti diikat lagi. Atau kalau lagi mau makan dicopot. Intinya begitu dia ya diikat di salah satu tiang masjid. Fakharaja ilaihin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ketemu Rasul. Rasul mau sholat, apalagi rumahnya di sebelahnya. Rasul itu tanya ke Sumamah ini yang sudah apa? Sangat benci kepada Nabi. Bahkan memusuhi, bahkan memerangi. Rasul nanya jemaah, masih sempat nanya. Ya. Kalau kita mungkin bukan ketemu bukan nanya, pukul begini. Ya. Tapi apa Rasul enggak? Dia bertanya, ma indaka ya Sumamah. Ada yang mau engkau sampaikan ya Sumamah? Maka Sumamah pun mengatakan menjawab, indi khairun ya Muhammad. Saya ini orang yang mulia ya Muhammad. Saya ini orang yang baik di kaumku. Masih sombong. Sombong dia. Ya. In taqtuluni taqtulu dadamin. Kalau engkau bunuh saya, maka kaumku akan membalas dendam kepada kalian ya Muhammad. Kesombongannya masih apa? Masih nempel jemaah. Ya. Wa in tun'imu ala syakirin. Tetapi kalau engkau melepaskan aku ya Muhammad, saya orang yang berterima kasih. Enak banget ya. Kalau engkau melepaskan aku ya Muhammad, terima kasih ya Muhammad. Aku orang yang tidak melupakan ya jasa baik orang lain. Wa in kunta turidul mala. Tetapi engkau ya Muhammad kalau pengen uang, begitu. Kalau engkau menginginkan uang dari saya, fasal tu'to minhu ma syi'ta. Minta berapa yang kau mau, tulis dicek, begitulah ibaratkan. Ya, minta berapa, akan kami beri. Ya, sombong nih Sumamah. Wa in kunta turidul mala fasal tu'to minhu ma syi'ta. Fatarokahun Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta kana ba'dal ghad. Rasul enggak ngomong apa-apa. Kemudian sholat. Setelah sholat Rasul pun memberi pengajian kepada para sahabat. Ketemu para sahabat berbicara ya, karena di masjid umum. Ya. Kemudian besoknya ketemu Sumamah lagi. Pas sholat lagi, ketemu lagi. Rasul masih nanya, ma indaka ya Sumamah. Ada yang mau engkau sampaikan ya Sumamah. Ngomongnya masih sama kayak tadi siapa? Jawabannya masih sama. Saya ini adalah pimpinan dari Bani Hanifah. Kalau engkau membunuh saya, kaum kami akan membalas kepada engkau ya Muhammad. Tetapi kalau engkau melepaskan saya Muhammad, maka saya adalah orang yang tidak melupakan jasa baikmu. Tetapi engkau kalau minta kepada saya harta, minta berapa? Mau butuh berapa? Begitu sama. Ya. Kemudian Rasul nggak ngomong apa-apa, tinggal semua. Sholat, dengerin pengajian lagi, sampaikan nasihat. Kan dengerin di situ tuh Sumamah. Walaupun sambil tangannya itu melihat. Ya, melihat kaum muslimin, di situ mereka bercakap-cakap. Ya, bahkan disebutkan sampai apa? Ya, Sumamah ini sangat diperhatikan oleh jamaah para sahabat ketika itu. Dan ini sampai ke 4 atau 5 hari. Sampai 4-5 harian jamaah. Belajar langsung orang yang
mengamalkan agamanya. Dia langsung melihat bagaimana umat Islam kala itu mengamalkan syariatnya. Dia langsung melihat bagaimana akhlak Nabi SAW. Maka hari yang keempat, Rasul nanya lagi, gimana Sumama? Ya. Ma indaka ya Sumama, ada yang kau sampaikan, ada yang ingin kau sampaikan? Maka Sumama masih sama jamaah. Ngomongnya masih sama. Akhirnya Rasul mengatakan, atlikuhu Sumama, atlikuhu. Wahai para sahabatku, sekarang lepaskan dia dan suruh pulang. Dilepasin suruh pulang jamaah. Ternyata Sumama ini ketika sudah dilepaskan bukan pulang. Ya, dia tidak pulang. Fantolako ila nahlin qaribin minal masjid. Dia mencari tempat-tempat yang ada air di sebelah masjid. Kalau kita mungkin ke kamar mandi lah begitu. Ya. Fakta salah summa dakhalal masjid, kemudian dia mandi jemaah. Mandi. Summa dakhalal masjidah, kemudian masuk masjid lagi. Ya. Kemudian dia pun memanggil, ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masuk Islam jemaah. Ya. Orang yang tadinya sombong, benci Rasul. Ya. Setelah 4 hari belajar, langsung melihat akhlak Nabi, langsung melihat orang-orang yang mengamalkan agama Islam ini, ya, maka dia pun tanpa panjang lebar masuk Islam jamaah. Apa katanya Sumama? Dia pun mengatakan, ya Muhammad, setelah mengucapkan syahadat, ya Muhammad, Allahi ma kana alal ardi wajhun abghatu ilayya min wajhik. Ya Muhammad, dulu sebelum saya masuk Islam, saya itu sangat membencimu wahai Muhammad. Bahkan tidaklah wajah di dunia ini yang paling saya benci itu wajahmu ya Muhammad. Sebelum masuk Islam. Ya. Kemudian, waqad asbaha wajhuka ahabbul wujuhi ilayya. Detik ini ya Muhammad, pagi hari ini. Ya, pagi hari ini, ya, maka wajahmu yang paling saya cintai ya Muhammad. Itu jamaah. Ya. Setelah melihat langsung agama Islam, langsung melihat syariatnya, melihat amalannya, bukan seperti hari ini ketika umat Islam sudah meninggalkan agamanya. Ya, ketika umat Islam sudah tidak mengamalkan agamanya, maka ya tersebarlah di luar tentang Islam ini, Islam itu. Islam keras, Islam radikal sekalian. Ya. Padahal Islam tidak demikian jamaah. Melihat akhlaknya kaum muslimin jauh dari apa yang disampaikan oleh nabinya. Kemudian Sumamah pun melanjutkan, dia pun mengatakan, wallahi makana min dinin abghatu ila min dinika, ilayya min dinika. Ya Muhammad, agama dulu, agama sebelum aku masuk Islam, agama yang paling saya benci itu agamamu ya Muhammad. Ya. Wa asbaha dinuka ahabbudin kullihi ilayya. Dan sekarang agama Islam yang paling saya cintai. Ya. Wallahi makana min baladin abghatu ilayya min baladik. Dan tempat yang paling saya benci adalah Madinah kala itu. Dan sekarang tempat yang paling saya cintai adalah tempatmu ini ya Muhammad. Setelah masuk Islam jamaah. Ya, itulah Allah memberikan hidayah. Ya, Allah memberikan hidayah lewat demikian. Dan dia orang yang diberikan hidayah dengan jalan melihat langsung bagaimana Rasul SAW melihat akhlaknya, melihat perbuatannya, melihat agamanya. Tetapi ketika kita melihat hari ini, ya, di mana kita meninggalkan agama kita, menjauhi amalan-amalan yang disontohkan oleh Rasul, maka banyaklah dari mereka bukan tertarik kepada Islam, justru malah benci kepada Islam. Ya. Walaupun mungkin sudah sholat, ya, walaupun mungkin sudah melakukan suatu amalan ibadah, tetapi ketika ya, menjauh dari akhlak Nabi SAW, maka ya banyak orang yang tidak tertarik kepada Islam. Ini Sumamah pimpinannya jamaah. Kemudian di antara jalan hidayah yang lain,
yaitu dengan memberi bantuan-bantuan, memberi kesenangan-kesenangan, memberi harta yang dibutuhkan. Ini dakwah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sehingga banyak orang-orang yang mendapat hidayah itu dengan diberi harta, yang diberi bantuan, diberi kesenangan, diberi apa yang dibutuhkan. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, anna rajulan sa'ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam ghanaman baina jabalain. Maka pada zaman Rasul, masuk ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal islami syai'an illa a'ta. Dahulu Rasul ketika diminta sesuatu bagi orang-orang yang membutuhkan gak pernah Rasul nolak. Apalagi orang-orang yang sudah ada ketertarikan dengan Islam atau yang disebut dengan mu'allaf. Mu'allaf itu orang yang tertarik dengan agama Islam. Ya. Kalau sudah masuk Islam ya sudah, masa mu'allaf terus kan begitu. Saya mu'allaf sejak kapan? 20 tahun yang lalu. Ya bukan mu'allaf ini, udah kaum muslimin, udah orang Islam. Mu'allaf itu orang yang sedang tertarik dengan Islam. Ya udah masuk Islam 10 tahun yang lalu mu'allaf terus, kapan Islamnya? Ya, mu'allaf itu adalah, makanya Allah sebutkan tentang zakat itu apa? Ya, Allah sebutkan innama shadaqatu lil fuqara wal masakin, di antaranya zakat itu untuk orang fakir, orang miskin, wa muallafati qulubihim, dan orang-orang muallaf. Apa? Yang sedang tertarik dengan Islam. Termasuk ini. Maka orang-orang kala itu pada zaman Rasul, mereka meminta kepada Rasul. Diberi. Ya. Faja'ahu rajulun a'tahu ghanaman baina jabalain. Ada orang yang sudah tertarik dengan Islam. Melihat Islam mendapatkan harta ghanimah yang banyak di dalam peperangan ini, peperangan itu. Banyak orang-orang di luar agama Islam itu datang ke Madinah. Ya. Kemudian minta ke Rasul, minta kambing. Karena waktu itu harta ghanimah yang banyak diantaranya kambing. Maka orang ini dikasih kambing baina jabalain. Kambingnya sudah memenuhi lembah, berapa ratus itu. Ada lembah itu jalan antara bukit, di antara dua bukit ada lembah. Lah, ya dipenuhi dengan kambing, itu dikasihkan orang itu semua jemaah. Ya. Farafa'a ila qaumihi, kemudian dia pun masuk Islam setelah dikasih kambing jemaah. Senang. Maka ini aslinya dakwah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Tetapi kalau kita sendiri kaum muslimnya tidak mengamalkan ini, maka orang-orang kafir yang mengamalkan untuk memurtadkan kaum muslimin. Betul. Dikasih sosial gratis, rumah sakit gratis, dikasih mie rebus 5, kemudian kasih minyak goreng sekilo, ya, kemudian dikasih apa lagi? Ya, dikasih sama ya teh, ya, kasih sembako, murtad. Ada nggak? Ada. Ya. Padahal ini dilakukan oleh Nabi dulu ketika bagaimana Rasul memasukkan orang-orang kafir agar mereka senang dengan Islam. Dikasih sekian kambing sama. Kemudian dia masuk Islam, senang. Ya, senang. Faraja ila qaumihi, kemudian dia pulang kampung. Orang tadi bawa kambing banyak, pulang kampung jamaah. Maka dia pun ngomong ke orang-orang kampungnya. Dia mengatakan, ya qaumi aslimu. Wahai kaumku, wahai orang-orang kampungku, masuk Islamlah kalian. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal faqah. Sungguh Muhammad orang yang tidak takut miskin. Kalian tahu, lihat kambing saya banyak, tahu, lihat, karena saya masuk Islam. Bahkan sebelum masuk Islam sudah dikasih kambing-kambing ini. Kalian pada masuk Islam. Akhirnya orang-orang kampung datang berbondong-bondong ke Madinah masuk Islam jemaah. Dikasih kambing, ada yang ngasih sapi, ada yang dikasih onta jemaah. Ya. Apa katanya Anas bin Malik yang menyaksikan kala itu, menyaksikan orang-orang yang masuk Islam dikasih sama Rasul. Ya.
Anna rajulan sa'ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam, saya melihat ada orang yang dikasih kambingnya sebanyak lembah tadi. Kemudian dia pulang ke kaumnya dan dia mengajak orang-orang kampungnya, keluarganya, kerabatnya untuk masuk Islam. Dan dia mengatakan, wallahi inna Muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhaful faqra. Sungguh Muhammad itu orang yang sangat dermawan, dia enggak pernah takut kepada miskin. Lihat, infaknya luar biasa jemaah. Ya. Faqala Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini, in kana rajulun la yuslima ma yuridu illa dunya fama yuslimu hatta yakuna al-islamu ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Dulunya mereka masuk Islam itu karena dikasih kambing. Dulunya banyak kami melihat orang-orang masuk Islam karena diiming-imingi harta. Setelah mereka sudah masuk Islam, maka mereka imannya kuat dan masuk Islamnya mereka setelah itu bukan karena dunia, tetapi karena Allah dan karena surga, karena menginginkan masuk surga. Jadi begitu. Jangan kita, lu nanti kalau dikasih bantuan nanti sholatnya, nanti dia apa? Nanti sholatnya dia karena mau dikasih uang. Enggak apa-apa untuk awal-awal. Untuk menarik, ya, dan bisa kita praktekkan, ya minimal kalau kita pimpinan di pekerjaan atau kita punya teman-teman karyawan begitu, yang sholatnya 5 waktu rajin, saya naikkan gajinya berapa persen? 30%, ya lumayan kan begitu. Ya. Yang perempuannya pakai hijab syar'i, besok bulan depan dan seterusnya saya kasih gaji naikin. Loh nanti sholatnya karena gajinya dinaikin, enggak apa-apa. Untuk agar dia senang. Dapat pahala enggak? Dapat. Enggak harus orang yang kafir masuk Islam, tetapi yang orang Islamnya biar mengamalkan agama kita semangati begitu, biar senang mendapatkan ilmu, mengamalkan agama, maka pahala yang tidak akan pernah berkurang itu jemaah. Ya. Nah begitu. Maka Rasul juga pernah dia lakukan kepada sahabat yang bernama Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah ini pimpinan Quraisy jemaah. Bapaknya Umayyah bin Khalaf, kepala sukunya. Anaknya Sofwan bin Umayyah bin Khalaf. Bapaknya mati di perang Badar. Ya, karena musyrik. Anak ini sangat benci sekali kepada Rasul. Benar, dendam. Karena bapaknya mati di perang Badar. Sampai dia pernah ngomong saking jengkelnya. Kalau seandainya dunia ini penduduknya semuanya masuk Islam semuanya kecuali satu itu saya. Saking jengkelnya dia. Saking jengkelnya ke kaum muslimin. Ketika perang Hunain itu kaum muslimin mendapatkan ghanimah banyak. Karena orang-orang musyrikin itu lari meninggalkan kambing ontaknya. Rasul ngelihat Sofwan tadi, karena dia kan awalnya pengen melawan, tapi karena udah nggak mampu, nggak punya kekuatan. Maka Rasul ngelihat Sofwan yang tadi benci, ya. Seandainya seluruh penduduk bumi itu masuk Islam semuanya, kecuali satu itu saya, katanya, saking jengkelnya. Maka Rasul memanggil Sofwan. Sofwan, kemudian silakan bawa 100 onta. Dia orang kaya, pimpinan, ngelihat 100 onta nggak terlalu greget. Cuman 100 onta biasa. Kemudian Rasul manggil sahabat, tambah lagi, 100 lagi. 200 onta, ngeliat, wah banyak bener ini. Ketika sudah senang, Rasul manggil lagi. Tambah lagi 100 lagi, wah tambah lagi. Langsung masuk Islam dia jamaah. Ya, gara-gara dikasih berapa? Onta 300. Enggak tahu, itu satu orang loh, satu orang. Nah sekarang kalau onta nih, sekarang mau Idul Adha nih. Onta satu kita anggaplah seperti harga satu sapi. Sapi sekarang berapa kira-kira? Berapa? 20 lah, 20 juta. 20 juta kali 100 berapa? Mana yang ahli matematika nih? Berapa? 2M. Berarti kali 300?
6 miliar jamaah untuk satu orang biar masuk Islam. Lihat jamaah, masuk Islam dia. Kita itu kadang-kadang infak tuh susah bener ya. 10.000 aja angel banget. Ya. Rasul apa? Ya sampai 6 miliar untuk satu orang. Apa katanya? Sofwan bin Umayyah bin Khalaf tadi. Sungguh sebelum dikasih onta, orang yang paling saya benci itu Muhammad. Setelah saya dikasih onta, Muhammad orang yang paling saya cintai. Sebelum saya dikasih onta agama Islam yang paling saya benci. Setelah aku diberi onta sekian banyak, Islam adalah agama yang paling saya cintai. Istiqomah dia jadi sahabat mulia. Setelah masuk Islam terus belajar, akhirnya dia menjadi sahabat yang mulia. Berjihad, menyebarkan agama Islam dan menjadi orang yang soleh. Ya. Dan dia teringat saya dulu masuk Islam tertarik di antaranya karena dibantu jalan hidayah demikian jamaah. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di antara jalan hidayah yang lain yaitu sahabat yang bernama Amr ibnu Thabit. Amr bin Thabit masuk Islam karena enggak enak. Dapat hidayahnya karena enggak enak, bayangkan jamaah. Aneh enggak? Kalau orang mempelajari Islam, melihat akhlaknya, melihat Rasulnya, ya, melihat baca Al-Quran, masuk Islam wajar. Atau dia dikasih uang sekian masuk Islam wajar. Ini masuk Islam karena nggak enak. Masuk Islam karena nggak enak. Ya. Disebutkan di sana dalam riwayat ya, dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah pernah mengatakan begini, akhbiruni an rajulin dakhalal jannata wa lam yusalli lillahi azza wa jalla salatan. Siapakah di antara kalian yang tahu tentang seorang yang masuk surga? Orang ini enggak pernah sholat sekalipun. Masuk surga. Ada yang enggak jamaah? Oh, kalau gitu saya enggak sholat aja lah tat. Loh, yang salah. Belum selesai hadisnya kok. Ya. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, fa idza lam ya'rifhu an-nasu yaqul. Maka Abu Hurairah mengabarkan, saya sampaikan kepada kalian, dia adalah Usairim Bani Abdil Ashhal. Namanya itu aslinya Amr bin Thabit tapi dikenal dengan Usairim dari Bani Abdi Ashhal. Wa dzalika annahu kana ya'bal islama. Di mana dia selalu menolak untuk masuk Islam. Padahal dia tinggal dekat dengan Rasul itu sudah kurang lebih 3 tahun lamanya. Dan saudara-saudaranya, teman-teman dekatnya sudah masuk Islam. Ketika Rasul datang ke Madinah, banyak yang masuk Islam. Ini Amr bin Thabit sudah 3 tahun gak mau masuk Islam. Belas, padahal keluarganya sudah pada masuk Islam. Keluarganya sudah pada masuk Islam. Kalau orang sekarang malah seringnya kebalik, sendiri yang masuk Islam, gitu kan? Kerabatnya malah masih sulit. Ini Usairim kerabatnya semuanya udah masuk Islam, dia sendiri. Falamma kana yaumu Uhudin, maka sampailah ketika terjadi perang Uhud. Perang Uhud. Kapan terjadi sama? Ada yang tahu? Tahun keberapa? Masa nggak ada yang tahu? Jangan kalau ditanya siapa pemain bola ini, saya tahu tat. Wah, tanya perang Uhud, diam semuanya. Maka apa? Ketika terjadi perang Uhud, badalahu fil islami. Kerabatnya, teman-temannya, saudaranya, keluarganya, tetangganya itu banyak yang ikut serta ikut dalam rombongan pasukan kaum muslimin untuk berangkat ke Uhud. Amr bin Thabit ini, wah gimana nih mereka kaum muslimin sudah berangkat. Akan berperang mereka. Nah kalau saya ngikut dia belum masuk Islam. Kalau tinggal di sini ya saya dianggap pengecut, nggak ikut perang kan gitu. Bingung di akhirnya, serba salah. Mau diem di rumah, ya itu saudaranya, temannya.
ya, tetangganya udah berangkat, ya, sudah berangkat menunaikan panggilan Rasul untuk berangkat ke Uhud. Kalau saya ngikut mereka ya saya belum masuk Islam. Kalau saya tetap di sini apa kata orang, begitu. Akhirnya dia apa datang Rasul jamaah. Nggak enak itu karena nggak enak tadi. Karena nggak enak. Kemudian dia pun datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, ya, asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Wa annaka abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi engkau adalah hamba dan utusannya. Kemudian dia pun segera mengambil pedang. Belum sholat itu, belum pernah sholat. Karena ketika itu aja dia masuk Islam. Fa akhadha sayfahu wa athbatatuhul jarrah. Kemudian terjadilah, karena dari Madinah, dari masjid rumahnya Nabi, dari Masjid Nabawi ke Uhud itu kan ya kurang lebih 20 menitan lah, enggak jauh gitu kan. Berangkat ke sana. Terjadilah perang di sana. Ya, terjadilah perang di sana. Dikiranya kerabatnya, saudaranya, temen dia kan enggak ikut. Ternyata kan ikut di belakang gitu loh. Karena dia telat ya masuk Islam, ikut perang. Ya. Fa kharaja rijalun bani Abdil Ashhal yatafaqqaduna rijalahum fil ma'rakah. Sampailah terjadi peperangan yang sengit. Ya. Dan perang ini dimenangkan oleh musyrikin. Perang ini dimenangkan oleh musyrikin. 70 sahabat itu meninggal. Gara-garanya kan memang ada kaum muslimin yang tergoda dengan fitnah harta. Ya. Para pasukan pemanah dari bukit rumah, depan bukit Uhud itu ada bukit kecil, namanya bukit rumah. Bukit namanya bukit rumah, bukit pemanah, pasukan pemanah. Perang belum selesai mereka turun begitu. Perang belum selesai mereka turun, padahal Rasul sudah mewasiati, jangan turun. Jangan turun, walaupun kalian lihat kami dibunuh di bawah, kalah jangan turun. Kalau kalah aja nggak boleh turun, apalagi menang gitu loh. Jangan turun sampai ada komando dari saya. Ya. Jangan turun walaupun kami di bawah menjadi mayat-mayat, katanya Rasul. Udah diwanti-wanti benar itu. Akhirnya terjadilah peperangan. Ronde pertama orang musyrikin kabur. Karena ini kan 3.000 lawan 700. 3.000 lawan 700. 700 kaum muslimin. 3.000 orang musyrikin. Kalah mereka. Lari. Di situ banyaklah harta-harta yang tercacar begitu loh. Ya, dari mulai pedang, tombak, ya, kuda ataupun onta, kaum muslimin tertarik di situ. Yang di mana? Yang di atas tadi. Teman-teman kita udah menang di bawah. Ayo kita turun biar kita dapat juga bagiannya. Itu kan 50 orang yang di atas, 50 pasukan pemanah. Karena Rasul menempatkan itu sengaja untuk melindungi dari arah belakang, untuk melindungi pasukan kuda dari belakang. Maka sahabat-sahabatnya pun ikut tertarik. Pimpinannya Abdullah bin Zubair Al-Ansari mengatakan jangan turun, Rasul sudah menguasai kita, sudah memberikan wasiat kepada kita, jangan turun, menang atau kalah, jangan turun. Loh, terus mau ngapain di sini? Panas-panas kok begini, begitulah. Ya panas-panas ini tambahan kita aja. Gitu kan. Nah, intinya mereka akhirnya turun jamaah, tinggal 5 orang. Ketika tinggal 5 orang dilihat oleh pasukan kuda, oleh orang musyrikin. Pasukan kuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Ketika itu Khalid bin Walid belum masuk Islam. Dia ngelihat pasukan pemanah yang lindungi kaum muslimin dari belakang udah turun. Kita habiskan dulu nih orang yang di atas itu. Padahal pasukan berkuda 200. Maka 5 orang ini habis. Ya, dibunuh semua. Baru mereka nyerang dari belakang. Ya, mereka nyerang dari arah belakang. Nah, posisi kaum muslimin di mana? Di tengah-tengah. Karena yang perang pertama itu kaum musyrikin lari ke sana, bukan pasukan kuda yang perang di bawah pertama. Ketika pasukan kuda itu masuk dari arah belakang, perang diserang dari belakang, pasukan yang tadinya udah lari maju lagi begitu. Maka
70 sahabat meninggal dunia. 70 sahabat meninggal dunia. Nah, termasuk yang meninggal dunia orang tadi. Ya, sahabat yang bernama Amr bin Thabit. Ketika selesai dari peperangan, maka dikumpulkanlah jasad-jasad, dipisah. Ini jasadnya orang musyrikin. Orang musyrikin nggak banyak, 10 orang yang meninggal. Kaum muslimin 70 dan sisanya itu luka berat, luka ringan, ya macam-macam. Tapi yang meninggal di situ 70. Sekarang juga masih ada kuburannya. Mungkin kalau jenengan ngeliat loh, kuburan di Uhud itu nggak sampai 70 kok, itu beberapa. Yang kelihatannya nggak nyampe 20 kan kalau dihitung. Karena satu liang itu Rasul memasukkan 2 sampai 3 orang. Ada yang 4. Ya, masukkan satu lahat itu 3 sampai 4 orang. Makanya kalau kita lihat sekarang kuburannya nggak sampai 70. Karena Rasul memasukkan ya satu lahat itu 3 sampai 4 orang. Maka ketika dikumpulkanlah para mayat-mayat yang meninggal dunia, maka tetangganya ngelihat Amr bin Thabit. Loh, Amr bin Thabit kok terluka begini nih? Dia bukan orang Islam, begitu loh. Ya, maka ditanya, dan Amr bin Thabit dalam keadaan terluka parah, ya, terluka parah. Kemudian akhirnya meninggal dunia. Dikiranya kerabatnya, dikiranya saudaranya, tetangganya, temannya dia orang musyrikin yang belum masuk Islam. Dikabarkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada seorang yang ya dikatakan belum masuk Islam, Amr bin Thabit meninggal di sini ya Rasul. Maka Rasul mengatakan innahu min ahlil jannah. Dia termasuk orang yang masuk surga. Allahu Akbar. Enggak pernah sholat. Makanya tadi Abu Hurairah mengatakan, kabarkan kepadaku siapa yang tahu di antara kalian yang orang masuk surga yang enggak pernah sholat sekalipun. Baru Abu Hurairah mengkabarkan inilah Amr bin Thabit. Itulah jalan Allah ketika memberikan hidayah. Ya. Maka hendaklah kita jaga baik-baik hidayah yang Allah berikan kepada kita. Dan semoga kita diberikan istiqomah. Kenapa? Karena ukuran bukan hari ini tetapi di akhir kehidupannya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung di akhir kehidupannya. Semoga bermanfaat pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Silakan kalau ada yang mau bertanya yang mungkin bisa dijawab. Tafadhol. Ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya silakan. Silakan yang di sini ikhwan-ikhwan kalau mau ada bertanya. Cukup? Cukup ikhwah? Ya, kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.